Peluit tanda berakhirnya pertandingan telah berbunyi. Kedudukan masih seimbang, yaitu 3-3. Pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Tsubasa menjelaskan jika dirinya baik-baik saja. Namun pelatih tidak akan memainkan Tsubasa lagi. Tsubasa disuruh untuk fokus menyembuhkan cedera bahu dan juga kakinya. Tsubasa berkata kalau dirinya masih belum tumbang. Oleh karena itu, Tsubasa tetap akan bertanding. Mereka akan berjuang sampai akhir demi mencapai impian juara 3 kali Nankatsu. Anego juga tetap akan mendukung Tsubasa di babak perpanjangan waktu nanti. Ia juga memberikan Tsubasa gelang kapten yang baru. Di sisi lain, Wakashimazu juga masih tetap dimainkan pada babak perpanjangan waktu. Babak perpanjangan waktu 10 menit sebentar lagi akan segera dimulai. Setelah wasit meniup peluitnya, Tsubasa pun maju untuk menyerang. Dan episodenya selesai. Oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa 2018 episode yang ke-51 yang berjudul Keajaiban Drive Shot. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Pada episode ini, Tsubasa maju mengiring bola sendirian menerobos wilayah musuh. Datanglah dua pemain Toho untuk menghancurkan Tsubasa. Dalam sekejap, Tsubasa dapat melewati para pemain Toho. Sawada menyadari kalau Tsubasa masih memiliki tenaga. Datanglah Sawada untuk menghentikan Tsubasa. Namun Tsubasa menahan serangan Sawada dengan sempurna. Sebelum mencetak gol, Tsubasa tak akan menyerahkan bolanya. Namun tubuh Tsubasa lagi-lagi sudah mendekati batasnya. Tsubasa akan berusaha untuk mencetak gol perpisahan. Di belakang Tsubasa juga ada teman-temannya yang mengikuti dirinya. Ishizaki berkata kalau Tsubasa mirip sekali dengan waktu pertama kali dirinya pindah ke Nankatsu. Temannya adalah bola. Meski sudah babak belur oleh cedera, Tsubasa sama sekali tak menurunkan performanya. Dialah sang bocah sepak bola, Tsubasa Ozora. Akhirnya Tsubasa berhasil menerobos pertahanan Toho sendirian. Gawangnya sudah kelihatan oleh Tsubasa. Seolah sudah memprediksinya, Hyuga langsung bersiap di depan gawangnya. Dan terjadilah duel lagi antar kapten. Hyuga melancarkan sliding tiger shot-nya. Tanpa bereaksi sedikit pun, bola berhasil dibuang oleh Hyuga. Namun bolanya mengenai perut Ishizaki yang berada di belakang Tsubasa. Sambil menahan rasa sakit, Ishizaki berkata, apakah kita semua bukan temanmu Tsubasa? Mereka menjelaskan kalau Tsubasa tidak sendirian. Masih ada mereka di belakangnya. Ishizaki pun langsung memberikan bolanya kepada Tsubasa. Akhirnya Tsubasa pun sadar jika di belakangnya masih ada teman-temannya. Tsubasa bangkit kembali untuk mengejar bola operan dari teman-temannya. Teman-teman Tsubasa selalu berada di belakangnya. Posisi menembak Tsubasa benar-benar tepat dengan timing jatuhnya bola. Ini adalah tendangan terakhir Tsubasa berada di Jepang. Bolanya langsung ditendang oleh Tsubasa dengan drive shot-nya. Meski dengan satu tangan kanan, Wakashimazu berusaha untuk menghentikan tendangan Tsubasa. Tiba-tiba bolanya menukik dan jatuh ke tanah. Bolanya pun memantul dan masuk ke dalam gawang. Pada babak pertama perpanjangan waktu ini, tembakan Tsubasa berhasil membalikan kedudukan. Kesebelasan Nankatsu benar-benar bergembira. Baru pertama kali ini Nankatsu berhasil unggul satu angka dari Toho. Meski cedera, Tsubasa mampu mencetak gol keempat. Tiba-tiba Tsubasa kehilangan kesadarannya dan ia pingsan. Ketika Tsubasa terbangun, dirinya sudah berada di ruang medis. Dan seperti biasa, Tsubasa selalu mencemaskan pertandingannya. Dokter menjelaskan kalau babak perpanjangan waktunya masih berjalan. Akhirnya Tsubasa jatuh pingsan juga. Tiba-tiba Tsubasa mengambil bajunya dan langsung pergi. Para pemain Nankatsu pun mati-matian bertahan. Tapi Tsubasa Ozora tidak ada di lapangan. Tiba-tiba datanglah Tsubasa menemui pelatih Nankatsu. Tsubasa memohon pada pelatih untuk menurunkan dirinya. Namun pelatih menolaknya. Tsubasa kaget jangan-jangan dirinya sudah ada yang menggantikan. Manabu menjelaskan kalau pergantian pemain masih belum dilakukan. Manabu menjelaskan setelah Tsubasa pingsan, teman-teman yang lain akan bertahan sekuat tenaga di babak pertama ini. Keunggulan yang diciptakan Tsubasa harus mereka lindungi sampai akhir. Mereka memohon pada pelatih supaya jangan mengganti Tsubasa. Namun di babak kedua, pelatih sudah berniat untuk memasukkan Yamamori.
Lagi pula Tsubasa juga sudah berjanji kalau dirinya jatuh Tsubasa akan berhenti bermain. Namun Tsubasa ngotot ingin bermain. Ia bersedia menanggung semua resikonya. Aneko juga memohon agar Tsubasa diizinkan ikut bermain. Yang paling menyakitkan bagi Tsubasa adalah tidak bisa bermain sepak bola. Terlihat Ishizaki berhasil mematahkan serangan dari Akademi Toho. Di luar garis lapangan, Tsubasa berkata kalau mereka semua sudah bertahan dengan baik. Tsubasa juga mengatakan kalau dirinya akan ikut bermain. Semua orang pun langsung terkejut melihat Tsubasa yang berada di depan bangku cadangan Nankatsu. Bola yang terbuang mengarah pada Hyuga, tetapi bolanya malah ditendang keluar oleh Hyuga. Ternyata Hyuga sengaja melakukannya. Ia ingin menantang duel lagi dengan Tsubasa. Tsubasa pun akan turun ke lapangan. Sisi stadion heboh memanggil nama Tsubasa. Sampai peluit tanda pertandingan berakhir berbunyi, mereka akan tetap berduel. Lemparan dalam akan dilakukan oleh Tsubasa. Tiba-tiba Tsubasa melemparkan bolanya mengarah pada Hyuga. Dengan tubuh yang babak belur, Tsubasa berlari untuk berduel dengan Hyuga. Namun Hyuga dapat menghempaskan Tsubasa dengan mudah. Hyuga akan meraih juara nasional Akademi Toho yang pertama kalinya. Para pemain Nankatsu berusaha untuk bertahan. Tsubasa mulai bangkit kembali, mana mungkin dirinya jatuh lagi. Tsubasa akan menjalani pertandingan ini sampai akhir. Bolanya berhasil dibuang dengan sundulan dari pemain Nankatsu. Bolanya kembali pada Tsubasa yang telah bangkit. Sliding tackle dilancarkan oleh dua pemain Toho. Tsubasa pun terhempas kembali. Ishizaki tidak terima melihatnya. Ia yang panas bermain dengan agresif. Dan lagi-lagi bolanya mengarah ke Tsubasa. Setelah bola diterima, Tsubasa berkata ayo maju raih gelar juara 3 kali. Sambil sempoyongan, Tsubasa tetap maju mendribel bolanya. Hyuga berkata jangan merasa kasihan. Saat berada di lapangan jangan berbelas kasih. Pasukan sliding Toho pun langsung maju. Tsubasa melakukan operan yang bagus setelah memancing pemain lawan mendekat. Agar mereka dapat bergerak bebas, Tsubasa sengaja memancing lawan mendekatinya. Mereka pun tidak boleh menyanyiakan operan dari Tsubasa. Mantan trio Sutetsu langsung melakukan operan segitiga yang cantik untuk melewati pemain bertahan Toho. Tiba-tiba bolanya berhasil direbut oleh Toho. Namun bola yang terbuang mengarah pada Ishizaki yang melakukan overlap. Ishizaki pun akan melakukan tembakan. Setelah diperingati oleh Tsubasa kalau di belakangnya ada Hyuga, Ishizaki langsung mengubahnya menjadi operan. Bola diterima oleh Izawa. Izawa mengarahkan tendangan jarak menengahnya ke arah sisi kanan gawang. Ketika akan melompat, tiba-tiba tangan kiri Wakashimasu terasa sakit. Meski sedang dalam pose sulit, bola berhasil ditangkap Wakashimasu dengan satu tangannya. Nankatsu pun gagal untuk mencetak gol. Peluit tanda berakhirnya babak pertama telah berbunyi. Sambil cengep-cengep, Tsubasa berkata kalau di babak kedua nanti dirinya ingin bermain. Tapi tubuhnya sudah tak bisa bergerak seperti biasanya. Mereka semua pun berkata di babak kedua nanti mereka akan tetap berjuang bersama Tsubasa. Karena Tsubasa adalah kapten Nankatsu, Tsubasa pun boleh bermain di babak kedua nanti. Di ruang ganti mereka semua akan memakai strategi dari Tsubasa. Di sisi lain pelatih Kitazume berkata kalau semuanya akan ia serahkan pada Hyuga. Akhirnya 10 menit terakhir babak perpanjangan waktu akan segera dimulai. Babak kedua dimulai dengan kick off dari Toho. Tiba-tiba Hyuga kaget melihat Tsubasa yang berada di depan gawang. Hyuga senang sekali dengan begini maka mereka bisa berduel dengan mudah. Sesudah peluit dibunyikan belum-belum Hyuga sudah berada dalam pose menembak. Ternyata Hyuga akan melepaskan Tiger Shot-nya. Datanglah para pemain Nankatsu untuk merebut bolanya dari Hyuga. Ternyata yang tadi hanyalah tembakan tipuan. Setelah Hyuga mendarat, ia langsung melepaskan Tiger Shot-nya yang sebenarnya. Namun Tsubasa tak akan kalah. Bola ditendang oleh Hyuga dengan sekuat tenaga. Dengan kecepatan penuh, bola mengarah pada Tsubasa. Dengan tekad kuatnya, Tsubasa berhasil mengembalikan Tiger Shot Hyuga. Setelah itu, Tsubasa terhempas ke belakang dan membentur tiang gawang. Sosok yang menjadi tujuan hidup Hyuga adalah Tsubasa. Hyuga pun akan mengalahkan Tsubasa Ozora. Hyuga sudah berkali-kali kalah dari Tsubasa. Hyuga pun langsung melancarkan Tiger Shot-nya lagi. Datanglah para pemain Nankatsu untuk memblok bolanya. Tiger Shot Hyuga pun berhasil diblok oleh back Nankatsu. Mereka akan melindungi gawang Nankatsu bersama Tsubasa. Bola diterima oleh Izawa. Kali ini mereka maju menyerang untuk meringankan beban Tsubasa. Para pemain Toho tidak akan membiarkan gawangnya kebobolan lagi. Dan terjadilah perebutan sengit di tengah lapangan. Yang mengeluarkan bola dari perebutan sengit ini adalah kiper Wakashimasu. Bola diterima oleh Hyuga dengan dadanya. Wakashimasu menyuruh Hyuga untuk memenangkan pertandingan ini. Mereka semua sudah berjanji. Akhirnya Toho langsung maju untuk menyerang. Terlihat Morisaki sedang membangkitkan Tsubasa untuk melindungi gawang bersama. Hyuga langsung mengoperkan bolanya ke depan. Kali ini bola mengarah ke Sorimachi yang tidak dijaga. Bola langsung ditendang oleh Sorimachi.
Bolanya dapat dihalau dengan penyelamatan yang bagus dari Morisaki. Namun bolanya mengarah ke Sawada. Melihat kiper Morisaki yang belum berdiri, Sawada langsung menendang bolanya. Lagi-lagi bolanya dapat dihalau oleh Tsubasa. Tsubasa menahan bola dengan wajahnya. Di bangku cadangan, Anego menangis karena ia tidak kuat melihat keadaan Tsubasa. Hyuga sepertinya terkena mental. Melawan Tsubasa yang sudah babak belur, kenapa Hyuga masih kalah melawan orang yang setengah pingsan? Walaupun Hyuga sudah berjuang, dirinya tetap tidak bisa mengalahkannya. Dan episodenya selesai.